Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan protokol keamanan dan tata tertib peserta didik di Rumah Sakit UNS. Setelah adanya presentasi pada hari ini, saya berharap mahasiswa yang melakukan praktek di Rumah Sakit UNS, dalam hal ini adalah mahasiswa non-kedokteran, dapat menerapkan hal-hal yang sudah termaktub di dalam protokol keamanan, serta melaksanakan tata tertib peserta didik di Rumah Sakit UNS. Yang pertama, bicarakan tentang tentu prinsipnya adalah aman bagi peserta didik, aman bagi sivitas hospitalia, dan aman juga bagi teman-teman, saudara, keluarga yang ada di rumah. Yang pertama, saya akan memulai dengan menjelaskan hal-hal yang perlu Anda persiapkan sebelum melakukan praktek di Rumah Sakit UNS. Yang pertama adalah H-14 praktek, Anda harus sudah berada di Solo dan melakukan physical distancing. Bagi yang tinggal di asrama di luar Solo, wajib melakukan physical distancing dan karantina di asrama. Tidak melakukan perjalanan keluar kota atau mengunjungi keramaian dengan resiko penularan COVID-19 tinggi. Pada H-7 praktik, Anda konfirmasi kondisi peserta didik dan kepatuhan melakukan protokol. Tentu ini akan kami lakukan melalui kerjasama dengan institusi yang mengirimkan. H-3 praktik, Anda akan melakukan screening dan pemeriksaan fisik yang meliputi rapid test COVID-19, lab darah rutin, dan foto ronsen toraks. Pemeriksaan dilakukan di Rumah Sakit UNS oleh tim medis Rumah Sakit UNS. Jika didapatkan hasil screening baik, maka peserta didik dinyatakan lolos screening dan melanjutkan proses praktik. Namun, jika hasilnya indikatif COVID-19, maka peserta didik dinyatakan tidak lolos screening dan dinyatakan pending praktik. H-1 praktek, institusi mengkonfirmasi kondisi kesehatan peserta didik dalam kondisi sehat atau sakit. Jika diketahui sakit, maka saat itu juga dilakukan pending terhadap kegiatan praktek. Hal-hal yang harus Anda perhatikan selama melakukan praktek di Rumah Sakit UNS pada era pandemi ini. Yang pertama, melakukan praktek di zona non-COVID. Presensi datang dan pulang dilakukan di gedung Mercy atau Medical Education and Research Center. Peserta didik wajib mengenakan APD yang terdiri dari gaun, cap atau penutup kepala, masker bedah, face shield, dan juga handscoon. APD dikenakan saat berada di unit atau instalasi. Saat masuk ke Mercy, APD wajib dilepas karena Mercy adalah zona hijau. APD yang sudah dipakai dimasukkan ke dalam plastik, kemudian di laundry di CSSD, dikumpulkan melalui koordinasi admin diklit di Mercy. Masing-masing kelompok mahasiswa menunjuk satu orang chief atau koordinator. Mengikuti protokol kesehatan seperti tahu tentang bagaimana etika batuk, physical distancing selama melakukan praktek, serta menghindari kerumunan pada saat berada di unit atau instalasi maupun pada saat berada di luar unit atau instalasi. Peserta didik yang sakit melapor kepada Diklit Rumah Sakit UNS melalui Chief, sehingga akan kami keluarkan dispensasi tidak masuk, kemudian akan dilakukan observasi keadaan peserta didik, serta Diklit akan berkoordinasi dengan institusi dalam penentuan tindak lanjutnya. Pelaksanaan bimbingan luring atau offline mengikuti protokol kesehatan, kami sudah menyiapkan tempat di Mercy, berupa ruang kuliah maupun ruang diskusi yang sudah kami setting tempat duduknya dengan prinsip physical distancing. Ini adalah gambaran APD standar yang akan digunakan oleh peserta didik, ya, mulai dari face shield, cap, kemudian masker bedah, gaun, dan pakaian yang sudah dikenakan di rumah sakit harus langsung dicuci dan tidak boleh dikenakan 2 kali.
Terkait dengan pengaturan datang dan pulang, Anda datang ke gedung Mercy untuk presensi datang dan mengenakan APD pada jam kerja, jika Anda memang datang pada jam kerja. Jika kedatangan Anda berada atau sebelum jam kerja, maka Anda melakukan presensi hadir pada saat sudah masuk jam kerja. Memakai APD sebelum masuk ke unit atau instalasi. Masuk ke unit atau instalasi melalui area-area screening suhu oleh petugas rumah sakit, menghindari jalur COVID-19, tanda-tandanya sudah sangat jelas, area pelepasan APD di gedung Mercy, kemudian fasilitasi dari rumah sakit untuk melakukan laundry dengan biaya mandiri secara kolektif. Presensi pulang dilakukan di lobi Mercy. Kepulangan setelah jam kerja, maka presensi pulang dilakukan pada hari berikutnya. Ini adalah peta dalam tampak atas dari gedung Mercy. Mercy ada di lokasi paling belakang dari bangunan atau lingkungan rumah sakit. Kemudian disinilah nanti Anda melakukan presensi datang, presensi pulang, maupun mengenakan APD. Serta mengumpulkan APD yang telah dipakai untuk dilakukan proses laundry. Ini adalah gerbang masuk rumah sakit. Lalu bagaimana ketika ada peserta didik yang ternyata sakit? Ya, yang pertama jelas harus ada pelaporan melalui Chief Praktek kepada Diklit Rumah Sakit UNS. Pelaporan ini juga bisa dilakukan oleh Clinical Instructor atau pembimbing lahan. Dikit melakukan instruksi pending praktik mulai dari hari pelaporan dan akan dilakukan telusur riwayat kontak peserta didik, akan dilakukan pelaporan kepada institusi serta dilanjutkan dengan koordinasi bersama dengan institusi untuk menentukan tindak lanjutnya. Dapat berupa istirahat 3-7 hari atau karantina mandiri 14 hari atau pemeriksaan lebih lanjut bahkan sampai dengan perawatan. Jika ternyata terbukti COVID, maka rumah sakit UNS dapat melakukan perawatan. Penentuan masuk kembali oleh Diklit Rumah Sakit UNS tentu bersama dengan institusi. Hal kedua yang ingin kami sampaikan adalah tata tertib praktek di rumah. Sebelum masuk pada hal-hal yang perlu Anda perhatikan secara mendalam dan rinci, kami akan jelaskan terlebih dahulu bahwa konsep sehat yang utuh itu ditunjang dari faktor-faktor yang meliputi faktor biologis, faktor psikologis, dan faktor sosial. Pasien yang datang ke rumah sakit UNS tentu dengan kondisi penyakitnya masing-masing berharap penyakitnya diobati dengan baik, dilayani dengan cara yang baik, serta mendapatkan lingkungan yang mendukung kesembuhan dari pasien. Sehingga dalam hal ini, ketika Anda melakukan praktek di rumah sakit UNS, maka Anda harus melihat pasien secara holistik. Pasien adalah manusia yang punya raga, punya jiwa, punya hati, dan membutuhkan lingkungan untuk menunjang kesembuhan mereka. Sehingga Anda yang praktik di rumah sakit UNS perlu memperhatikan hal-hal itu dengan cara melakukan prosedur pelayanan terhadap pasien bersama dengan pembimbing lahan secara baik sesuai dengan standar prosedur operasional serta dengan tambahan keramah tamahan, sopan santun, dan berusaha menciptakan lingkungan yang baik bagi pasien. Peserta didik di rumah sakit UNS, yang pertama Anda berhak mendapatkan bimbingan dari pembimbing lahan, menggunakan ruangan di rumah sakit UNS untuk keperluan pelayanan dan pendidikan, mendapatkan fasilitasi dari Diklit Rumah Sakit UNS terkait bantuan administratif, memberikan saran untuk perbaikan rumah sakit UNS. Pun kewajiban Anda sebagai peserta didik adalah yang pertama menjunjung tinggi, mematuhi dan melaksanakan tata tertib. Datang ke rumah sakit UNS pada jam kerja yang telah ditentukan dan tidak terlambat. Kehadiran 100% dan harus mengisi daftar hadir.
Kemudian kami wajibkan mengikuti praktek sesuai jadwal dengan sungguh-sungguh dan menjaga profesionalisme kerja. Yang kelima, menyediakan APD dan bahan habis pakai untuk keperluan praktek sehari-hari secara mandiri. Memakai identitas yang akan kami berikan dari Diklit Rumah Sakit UNS. Memakai pakaian yang bersih dan rapi serta mengenakan sepatu. Dan perlu diingat, ketika pakaian sudah dipakai untuk praktek di rumah sakit UNS pada satu hari, harus segera dicuci dan segera berganti pakaian begitu sampai di kos atau di rumah, ya, sehingga Anda tidak akan membahayakan orang lain yang ada di rumah maupun yang ada di sekitar kalian. Karena ketika Anda masuk ke rumah sakit, sejatinya Anda masuk ke dalam area-area yang diliputi oleh infeksi, ya. Sehingga Anda begitu sampai rumah harus segera dicuci pakaian, segera mandi, dan barulah kemudian berkumpul dengan teman atau keluarga. Yang berikutnya, menerapkan 6S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, dan sabar kepada pasien dan seluruh pegawai rumah sakit UNS. Dan menjaga barang pribadi. Kalau datang ke rumah sakit tidak perlu membawa barang-barang berharga yang sekiranya beresiko tertinggal, hilang, dan lain-lain, karena kehilangan barang tidak menjadi tanggung jawab dari rumah sakit. Larangannya, yang pertama merokok, memakai obat-obatan terlarang, membawa senjata api yang membahayakan di rumah sakit UNS, menggunakan handphone saat sedang melayani pasien, tidak boleh mengunggah foto pasien dalam bentuk apapun ke media sosial, maupun merekam bentuk-bentuk pelayanan medis di rumah sakit UNS. Tidak boleh mengenakan kaos, celana jeans, celana ketat, rok mini, atau rok dengan belahan panjang. Tidak diperbolehkan menggunakan sandal, perhiasan, dan backup yang mencolok, serta kuku wajib dipotong dan tidak boleh dicat selama bertugas. Anda juga tidak diperbolehkan merekam, memfoto, atau mengkopi lembar rekam medis pasien karena lembar rekam medis pada dasarnya bersifat rahasia milik pasien, isinya milik pasien, fisiknya adalah milik rumah sakit. Pun sanksinya, ya, peserta didik yang mengikuti praktek di rumah sakit UNS wajib mentaati semua ketentuan dan peraturan yang berlaku. Kalau dalam proses pembelajaran ternyata Anda merusakkan atau menghilangkan alat atau fasilitas pelayanan, maka kami mewajibkan Anda untuk mengganti dengan alat atau fasilitas yang sama. Yang kedua, pelanggaran-pelanggaran ini yang akan saya sebutkan ada 4 poin. Ini adalah pelanggaran yang akan mendapatkan sanksi akademik, yaitu jika terbukti memfotokopi, memfoto, atau merekam dokumen rekam medis, mengerjakan ujian atau laporan peserta didik yang lain, memasukkan tanda tangan termasuk melakukan scanning tanda tangan tanpa izin pembimbing lahan di rumah sakit, serta pemalsuan surat keterangan sakit dari dokter. Adapun sanksi-sanksi non-akademik dapat berupa teguran, dapat berupa pemanggilan peserta didik ke Diklit Rumah Sakit UNS, dan kami berharap pelanggaran-pelanggaran tidak terjadi selama Anda melakukan praktek di rumah sakit. Ini yang terakhir, jadi Anda berada di rumah sakit UNS ini. Yang pertama, mendapatkan pengalaman tentang bagaimana dunia kerja yang sebenarnya yang mungkin nanti akan Anda jalani setelah Anda lulus sebagai mahasiswa. Yang kedua, Anda belajar tentang budaya kerja. Yang ketiga, Anda belajar tentang bagaimana sebuah profesi berkolaborasi dengan profesi yang lain di dalam rumah sakit dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien dan juga pengunjung di rumah sakit UNS. Bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Selamat melakukan praktek di rumah sakit UNS. Semoga tercapai apa yang diharapkan serta lancar dalam proses praktek di rumah sakit UNS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.